Perlakukanlah hari ini layaknya hidupmu telah habis, dan hari yang akan kau jalani hanyalah bonus yang dianugerahkan Allah yang Maha Rohim. Jadi meskipun belum dapat surat peringatan, anggap saja sudah mau di DO. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai jiwaku, tujuan hidupmu hanya satu. Meski sedetik, saat yang telah lewat takkan bisa dikembalikan. Karena dalam perbendaharaan Allah, bagian nafasmu sudah ditentukan. Tak bisa ditambah atau dikurangi. Saat kehidupanmu telah berakhir, tak ada lagi laku batin yang dapat kau jalani. Karena itu, apa yang bisa kau kerjakan, kerjakanlah sekarang. Garaplah skripsimu, tesismu, tugasmu sekarang. Lolah yo, waktunya nggak bisa balik. Jadi nggak bisa kamu nunggu 4 tahun kok terus ditulis lulus 2 tahun. Tetap ditulis 4 tahun, waktunya nggak bisa balik. Jadi kerjakanlah. Perlakukanlah hari ini layaknya hidupmu telah habis, dan hari yang akan kau jalani hanyalah bonus yang dianugerahkan Allah yang Maha Rohim. Jadi meskipun belum dapat surat peringatan, anggap saja sudah mau di DO. Jadi ngarape serius. Anggap aja waktumu hari ini itu sudah bonus. Harusnya kamu sudah selesai kemarin-kemarin. Nah itu muhasabahnya mahasiswa semester tua. Ya kamu hitung-hitung sendiri lah ya, dihisap sendiri dirinya. Kamu sudah bisa. Itu muhasabah. Kalau zikir, katanya Ghazali ada 2 jenis zikir. Yang pertama zikirnya para wali. Zikirnya para wali itu anytime, setiap detik, dimanapun, kapanpun, semua gerak tubuhnya adalah zikir. Tidak cuma mulutnya. Ada juga zikir ashabul yamin. Zikir ashabul yamin itu kalau ingat ya zikir, kalau enggak ya lupa. Tidak apa-apa, begitu ingat zikir lagi. Tapi terus sibuk apa, lupa lagi, ingat lagi, tidak apa-apa. Orang kayak gini masih sangat baik, namanya ashabul yamin. Yang jelek adalah orang yang melupakan zikir atau secara sengaja memang tidak mau berzikir. Zikir itu nggak harus kamu patok sekian ribu kali dengan kalimat apa. Yang penting hatimu merasa bahwa ada Allah yang selalu mengawasimu, Allah yang hadir selalu dalam hidupmu. Terus rasakan itu. Orang yang makomnya wali itu sudah merasa tiap hari jajar sama Allah. Jadi otomatis seluruh gerak tubuhnya itu gerak tubuh yang berzikir. Jadi itu 2 jenis zikir. Kita mungkin masih di makom yang kedua, atau minimal kita harus ada di situ. Begitu kita sibuk apa, Allah lupa, kelupaan. Tapi tiba-tiba, oh iya, aku kan harus Allah. Balik lagi ke Allah. Nanti sibuk lagi mikir, apalagi harus balik. Jadi terus bolak-balik gitu tidak apa-apa. Paling tidak yang semacam itu namanya ashabul yamin. Dan Ghazali juga ngomong kebahagiaan perkawinan. Saya nggak bisa ngomong banyak yang tentang ini. Bukan kamu baca sendiri, tapi kamu alami sendiri besok. Bagaimana kebahagiaan perkawinan. Cuma yang tak tulis di situ yang ketiga itu, Ghazali punya kriteria sendiri. Besok kalau nyari istri apa nyari suami, yang pertama perhatikan akhlaknya. Kalau di hadis itu kan agamanya. Cuma katanya Ghazali jangan salah, yang dimaksud agama itu bukan yang rajin tahajud atau yang tiap hari puasa, tapi terutama dari agamanya lihatlah akhlaknya. Karena kadang-kadang ibadah formalnya bagus, akhlaknya jelek, perilaku sehari-harinya rusak, menyusahkan orang lain. Saiful Jamil itu puasa Senin Kemis, sholat tahajud. Jadi habis sholat tahajud, asistennya mau dibangunin sholat subuh, kok yo cuma pakai celana pendek. Kejadian lah itu. Jadi akhlaknya tidak beres, meskipun ibadah formalnya beres.
Maka pertama-tama lihatlah akhlaknya. Syukur-syukur akhlaknya nyambung sama ibadah formalnya. Ngajari orang untuk sholat itu lebih mudah daripada ngajari orang untuk jujur, untuk sabar, untuk tekun. Jadi katanya Ghazali yang pertama akhlaknya. Begitu akhlaknya rusak, maka agama juga akan cepat sekali rusaknya. Jadi pertama-tama pilihlah agama, cuma dari agama itu pilihlah yang pertama, ceklah akhlaknya. Jadi kalau besok kamu nelisik orang yang mau jadi istrimu apa jadi suamimu, ya biasanya kalau orang kampung sholat enggak, puasa enggak, ya bagus-bagus saja. Cuma selain itu tanyakanlah akhlaknya, perilakunya pada orang tua, pada tetangganya, pada teman-temannya, kesan mereka dan seterusnya. Jadi yang pertama akhlaknya, yang kedua kebiasaannya tiap hari apa. Itu menentukan loh. Kalau nggak cocok sama kebiasaanmu tiap hari, itu bisa jadi masalah. Kalau malam Pak, saya sukanya tidur habis isya sampai subuh. Jangan nyari istri atau suami yang kalau malam nggak pernah tidur. Tahajud terus misalnya bisa sampai itu, alamat itu wis. Mesti rame, ya kan? Yo kecuali kamu bisa ngajari suamimu, istrimu, yo mas tahajud, yo tahajud. Cuma yo karena sudah punya istri, yo sujudnya agak lama kalau tahajud. Ya, harus bisa ngajari. Tabiat harus menyesuaikan. Yang ketiga kecantikan. Paling tidak menurutmu ya, ya kan? Cantik, tidak cakep itu kan sifatnya agak subjektif. Maka begitu kamu ngelamar seseorang, kesanmu harus ada bahwa dia cantik, bahwa dia cakep, entah dilihat dari bagian mananya. Pokoknya harus ada itunya. Kalau enggak ya kamu tersiksa sampai mati. Kawin tidak ada bagus-bagusnya sama sekali. Sabot itu wes. Jadi paling tidak harus ada kerenteknya bahwa wah, meskipun orang lain dulu kok mau kayak gitu, nggak apa-apa. Yang penting kamu sendiri merasa bahwa dia ada unsur cakepnya, entah dilihat dari belakang apa dari atas. Terus yang keempat, sama Ghazali dibahas juga tuntutan mahar. Mahar itu katanya Ghazali jangan mau terlalu mahal, mesti di belakang jadi masalah, atau terlalu murah juga akan jadi masalah. Sekarang kan murah, kamu bondo 20.000 beli Quran sama sajadah, atau nunggu dikasih sajadah temenmu yang habis umroh kan sah sudah. Ya kan itu terlalu murah. Oke, dulu saya punya temen itu masih kuliah sudah nikah. Maharnya seperangkat alat sholat. Cuma karena sebelum ijab itu diajak ngobrol sama KUA-nya, sekolahnya di mana? Sekolahnya di IAIN itu. Waktu ijab kabul dia salah, harusnya seperangkat alat sholat, keliru, seperangkat alat sekolah. Dibayar tunai. Enak kalau seperangkat alat sekolah kan, pensil, pulpen itu. Oke. Ya dan yang terakhir